Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agis Hairunisa dari kelas EP02 SIE Budi Pertiwi. Dalam kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Selain menjelaskan teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara dua teori tersebut, penerapan teori dalam perdagangan antar negara, dan terakhir adalah relevansi teori terhadap kondisi ekonomi antar negara. Yang pertama ada teori keunggulan absolut, di mana keunggulan teori absolut ini adalah keuntungan yang diperoleh satu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Konsep dari teori keunggulan absolut sendiri atau mutlak ini adalah satu negara pada umumnya mengungguli negara lain dalam produksi-produksi atau tempat tinggal. Dalam teori keunggulan absolut ini, Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal, maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut adanya pembagian tenaga kerja internasional. Dan hal ini akan mampu mendorong tingkat produksi dunia. Yang selanjutnya ada teori keunggulan komparatif, di mana konsep teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa negara akan mendapatkan keuntungan dengan berspesialisasi memproduksi barang atau jasa yang dapat dihasilkan dengan peluang yang rendah dibandingkan negara lain. Berikutnya perbedaan antara teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif, di mana dua teori ini memiliki beberapa perbedaan, dan perbedaan utama dari dua teori ini terdapat pada dasar perhitungannya. Mulai dari dasar perhitungan keunggulan absolut, mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi banyak barang dan jasa dengan jumlah sumber daya yang sama. Sedangkan keunggulan komparatif, biaya peluang kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Untuk fokusnya sendiri, keunggulan absolut siapa yang bisa menghasilkan lebih banyak barang dalam waktu atau sumber daya yang sama. Sedangkan keunggulan komparatif, siapa yang bisa menghasilkan barang dengan biaya yang relatif lebih rendah atau apa yang bisa dikorbankan untuk menghasilkan barang tersebut. Pencetus perbedaan ini mengenai keunggulan absolut oleh Adam Smith dan keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan teori keunggulan absolut dalam perdagangan antar negara. Penerapan teori keunggulan absolut dalam perdagangan antar negara adalah spesialisasi produksi pada barang atau jasa di mana suatu negara memiliki keunggulan absolut, kemudian melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan barang lain dan cara kerja yang dilakukannya. Cara kerja yang dilakukannya yaitu identifikasi keunggulan absolut, spesialisasi produksi, perdagangan internasional, dan terakhir adalah mendapatkan keuntungan. Contoh penerapan dari teori keunggulan absolut ini diambil dari kasus negara Indonesia dan Cina. Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi beras, sedangkan Cina unggul dalam produksi barang elektronik. Indonesia akan berspesialisasi dalam produksi beras dan mengekspornya ke Cina. Sementara Cina akan berspesialisasi dalam elektronik dan mengekspornya ke Indonesia. Selanjutnya penerapan teori keunggulan komparatif dalam perdagangan antar negara, di mana penerapan teori komparatif ini adalah ketika setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang atau jasa yang dapat dihasilkannya dengan biaya peluang lebih rendah dan dibandingkan negara lain. Contoh penerapan dalam perdagangan antar negara di Indonesia ada pertanian dan sumber daya alam, di mana mengingat iklim tropis dan tanah subur, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Sedangkan di negara lain, contohnya di Tiongkok,
keunggulan komparatif Tiongkok terletak pada tenaga kerja yang melimpah, menjadikannya unggul dalam produksi barang seperti elektronik dan garmen. Nah, kita masuk ke teori terakhir, yaitu tentang relevansi teori terhadap kondisi ekonomi global saat ini. Teknik keunggulan absolut dan komparatif masih sangat relevan dalam ekonomi global saat ini. Dengan teori komparatif menjadi lebih penting karena memungkinkan negara dengan tingkat produktivitas yang berbeda untuk tetap mendapat manfaat dari perdagangan. Dalam fokus pada efisiensi produk, relevansi keunggulan absolut, mereka memproduksi barang dan jasa dengan biaya terendah dan efisiensi tertinggi akan memegang keunggulan. Adapun pengaruh teknologi di era digital, keunggulan absolut menjadi lebih dinamis karena inovasi dan teknologi membuka peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif bahkan bagi negara yang sebelumnya tertinggal. Sedangkan relevansi keunggulan komparatif, mereka menerima kenyataan perbedaan produktivitas, di mana mengakui bahwa tidak semua negara memiliki keunggulan absolut di setiap bidang, dan ini didasari untuk perdagangan global. Mereka menjelaskan bagaimana perdagangan tetap bisa menguntungkan bagi negara maju dan berkembang, serta negara yang memiliki sumber daya dan teknologi yang berbeda. Penerapan yang luas, konsep ini dapat diterapkan tidak hanya pada tingkat negara, tetapi juga pada tingkat perusahaan dan individu untuk membuat keputusan produksi yang efisien. Nah, selesai sudah teori tentang keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Kesimpulannya adalah keunggulan absolut lebih berfokus pada kemampuan memproduksi lebih banyak dengan biaya yang lebih sedikit. Sedangkan keunggulan komparatif berfokus pada biaya peluang yang lebih rendah membuat perdagangan menguntungkan bahkan jika suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam semua produk. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.